Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it. Suatu hari, ada seorang ibu bernama Ibu Nadia yang baru saja melahirkan anaknya setelah 10 tahun menikah. Anaknya dinyatakan terkena Down syndrome oleh dokter pasca operasi sesar. Ibu Nadia merasa cemas dan khawatir akan kondisi anaknya. Ia memutuskan untuk pergi berkonsultasi ke praktik mandiri bidan yang terdekat dari rumahnya. Ia pergi bersama ibu mertuanya karena kondisi suami yang sedang di luar kota. Atas nama Ibu Nadia. Ada yang bisa dibantu, Bu? Jadi gini Bu, cucu saya nih dari awal lahirnya terkena penyakit Down syndrome Bu. Jadi kasihan juga menantu saya. Semakin hari juga semakin parah Bu penyakitnya. Jadi dengan ibu siapa? Ibu Nadia, Ibu Nadia umur berapa? 32 Bu. Kalau boleh tahu sebelah siapa? Saya mertuanya Bu, Ibu Ira. Jadi anaknya Down syndrome ibu baru tahu pas lahir ya, Bu? Waktu hamil makannya nggak dijaga ya, Bu? Ada kan makanan vitaminnya dikasih sama bidan yang waktu pemeriksaan? Ya sudah, kita periksa dulu. Jadi kondisi bayi ibu saat ini tidak terlalu berbahaya, tapi kalau nanti misalkan ada keluhan, segera diperiksakan ya, Bu. Ya Bu. Baik. Makasih banyak ya Bu Bida. Nanti kalau ada keluar lain kami kesini lagi. Permisi Bu. Iya. Setelah sampai di rumah, Ibu Nadia bercerita kepada keluarganya tentang kondisi anaknya dan bagaimana pelayanan yang ia dapatkan selama ia berada di praktik mandiri bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sebentar. Masuk. Bu. Sehat. Sehat, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Ini kita lagi libur aja sekalian mampir. Ini tadi kita beli ini buat Bude nih. Oh, makasih banyak. Kalau gitu Bude siapin dulu ya, permisi dulu ya ke dapur. Ngobrol. Nanti sebelumnya adiknya kenapa ya, dedeknya? Ini adiknya kena Down syndrome. Kenapa tuh Teh kok bisa? Oh, ini dari awal kehamilan emang nggak terdeteksi. Oh jadi pas lahir langsung kayak gitu aja ya? Oh gitu. Nanti kemarin periksa di bidan mana? Oh, di bidan mana? Oh, bidan yang judis itu ya? Iya, waktu kemarin itu mamanya teman aku tuh periksa di sana tahu, terus katanya kan dia kekurangan asam folat. Terus tapi judis gitu dia layanannya. Mending nanti ke bidan siapa lah yang kemarin itu? Bidan Nesa. Ah ya Bidan Nesa. Di sana tuh enak tahu Teh katanya. Oh, layanannya lebih Iya, terus di sana udah banyak gitu masyarakat yang kesana. begitu. Jadi nanti Tante coba bawa Dede bayinya ke bidan Nesa. Makasih ya. Iya deh, Sehat-sehat ya Dedenya. Sabar ya Teh. Keesokan harinya, tidak ada perubahan pada kondisi anak Ibu Nadia.
Karena mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya dari bidan yang sebelumnya, maka Ibu Nadia memutuskan untuk pergi ke praktik mandiri bidan yang sudah terkenal bagus di masyarakat berdasarkan dari rekomendasi keluarganya. Misi, silakan masuk. Terima kasih Bu. Makan duduk ya. Pagi Bu. Oke, perkenalkan saya bidanesa yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Nadia Bu. Oh, Ibu Nadia. Jadi yang ingin berkonsultasi pada pagi ini Ibu Nadia? Iya Bu. Oke, Ibu Nadia ya. Kalau boleh tahu ini siapanya ya? Saya mertuanya Bu, Ibu Oke, mertua Ibu Nadia namanya Ibu Ira. Kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi Bu, minggu lalu kan saya sudah pergi ke bidan di dekat rumah saya. Terus anak saya kan didiagnosis Down syndrome. Jadi sudah selama seminggu itu efek dari obat yang diberikan bidan tuh nggak ada pengaruh apa-apa Bu. Terus pelayanannya kayak saya merasa tidak nyaman di sana Bu. Kalau boleh tahu atau lihat adakah riwayat hasil pemeriksaannya? Ada. Oke. Ini sih ya, lihat-lihat. Oke. Baik. Untuk saat ini kita lakukan pengecekan dulu ya Bu untuk anak Ibu dan Ibu. Oke. Silakan Bu, kita ke ruang pengecekan. Oke, untuk jantung, nafas, bayi ini tergolong normal ya Bu. Jadi mungkin untuk tindakan lanjutannya kita akan memberikan beberapa terapi dan tambahan obat. Baik Bu, kita bisa duduk lagi, kita bicarakan lagi ya Bu. Mungkin nanti Bu Nadia bisa tunggu di luar sebentar. Nanti saya akan menuliskan resep beberapa obat tambahan dan beberapa kali Bu Nadia dan Ibu Ira bisa datang kembali untuk konsultasi dan masalah terapinya ya Bu. Nanti saya akan menulis resepnya ya Bu. Tinggal silakan menunggu di luar saja. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Mari Bu. Dari cuplikan yang ada, terlihat perbedaan yang sangat jelas antara bidan Manda dan bidan Nesa. Bidan Manda tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap kliennya, sedangkan bidan Nesa memberikan pelayanan dengan kasih sayang, ramah, dan empati terhadap kondisi pasiennya. Sehingga Ibu Nadia merasakan aman dan tenang setelah berkonsultasi dengan bidan Nesa. Inilah peranan fungsi bidan sebagai komunikator. Sebagai bidan, harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan klien agar terwujud kualitas pelayanan yang sesuai standar dan memberikan kenyamanan bagi pasiennya. Di dalam karakter Andalasian, bidan Nesa telah menerapkan yang pertama sabar dalam mendengarkan keluhan pasien, yang kedua empati terhadap kondisi pasien, yang ketiga jujur dalam memberikan hasil pemeriksaan, yang keempat tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kebidanan, dan yang terakhir ikhlas dalam menjalankan profesinya sebagai bidan.